Hai adik-adik, apa kabar? Ayo kita belajar bersama Kak Wahyu. Adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai BPUPKI dan PPKI. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pihak Jepang pada tanggal 1 Maret 1945. Badan ini dibentuk dengan alasan mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia supaya mau membantu bangsa Jepang. BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Kosakai diketuai oleh Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widya Diningrat dan wakilnya Iji Bangase dan Panji Suroso. Jumlah anggota BPUPKI ada 69 orang. Tujuan terbentuk BPUPKI adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka. Sidang-sidang BPUPKI. Sidang yang pertama diselenggarakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada sidang yang pertama membahas mengenai rumusan dasar negara Indonesia merdeka, dan tokoh yang mengusulkan adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengajukan 5 asas, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo mengajukan dasar negara Indonesia merdeka yang pertama, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni 1945, usulan dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk membahas usul dan konsep para anggota mengenai dasar negara Indonesia. Panitia kecil ini terdiri dari 9 orang. Akhirnya, panitia 9 ini menghasilkan dokumen yang berisi asas dan tujuan negara Indonesia merdeka. Dokumen tersebut terkenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Panitia 9
menyepakati naskah Piagam Jakarta yang berisi rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Sidang kedua BPUPKI terjadi pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945 yang menghasilkan 1. Kesepakatan rumusan dasar negara yang termuat dalam naskah Piagam Jakarta. 2. Sidang BPUPKI kedua membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya ada PPKI. Tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk PPKI atau yang dikenal dengan Dokuritsu Jumbi Inkai. Tugas PPKI adalah melanjutkan hasil kerja BPUPKI dan menyiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang ke Indonesia. Ketua dari PPKI adalah Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, beberapa utusan dari penjuru Indonesia keberatan terkait bunyi sila pertama Pancasila. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sidang PPKI pertama digelar. Muhammad Hatta mengusulkan kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Hasil sidang PPKI yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Yang ketiga, dibentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sementara sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Kemudian, hasil sidang PPKI yang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 adalah yang pertama, pembagian wilayah yang terdiri atas 8 provinsi. Yang kedua, membentuk Komite Nasional di daerah. Yang ketiga, menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri negara. Kemudian, pada sidang PPKI yang ketiga yang terjadi pada tanggal 22 Agustus 1945 menghasilkan yang pertama, pembentukan Komite Nasional. Yang kedua, membentuk Partai Nasional Indonesia. Yang ketiga, pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Nah, adik-adik, apakah kalian sudah memahami materi dari video tersebut? Jangan ingat lelahnya belajar, tapi ingatlah buah manis yang bisa dipetik kelak ketika sukses. Selalu ikuti channel Kak Wahyu untuk mendapatkan video pembelajaran berikutnya. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih.